kasih Bapa. Kau mendengar seruan hati kami. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-sama pujikan. Bapa Kau mendengar, amin, setiap seruan kami, seruan hatiku. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami lewat lembah kekelaman, lewat lembah kelam, Kau selalu ada bersama kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan dengan iman-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan lembut katakan, mengalir kuasa. Kami percaya Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah di jalan buntu menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Di dalam Engkau Tuhan kami peroleh ketenangan yang sejati. Hanya di dalam hadirat-Mu kami peroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang di dalam-Mu, hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau Yesus, tak ada yang lain. Bapakku yang baik, yang setia, selalu bersama kami, bersama menggandeng kami, Yesus. Oh Roh Kudus, terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Bapa, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, kami tenang. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, karena kita akan mempersiapkan menyambut Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal selalu identik dengan perayaan yang meriah. Natal selalu identik dengan pernak-pernik yang indah. Natal juga terkadang sering identik dengan hadiah-hadiah yang dinanti-nantikan. Betul ya saudara? Tetapi kita mau belajar pagi hari ini, di balik kisah-kisah yang indah itu ada seseorang yang terkadang perannya itu sering kali terlupakan saudara. Pagi hari ini mari kita mau belajar dari tokoh yang bernama Yusuf, suami dari Maria. Saudara, mungkin nama Yusuf ini mungkin tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kita mau belajar melalui Yusuf, kita belajar ketaatan
Ketaatan yang Yusuf punya akan menjadi rencana besar yang Allah nyatakan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini saya beri judul yaitu ketaatan yang mengubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Natal yang indah ini kita mau belajar bersama bahwa Allah itu akan memakai orang-orang yang bersedia taat. Tuhan itu akan memakai orang-orang yang menyediakan hatinya untuk mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika ketaatan itu terkadang harus menuntut adanya pengorbanan. Ketaatan harus menuntut adanya resiko yang harus kita ambil, resiko yang harus kita terima, saudara. Pagi hari ini mari kita belajar bagaimana ketaatan Yusuf sehingga rencana besar Allah itu dinyatakan bagi dunia ini. Yang pertama, saudara, ketaatan Yusuf itu mendengar suara Allah. Kita buka di Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saudara, ketika Yusuf sedang bimbang, ketika Yusuf sedang dalam keadaan posisi yang sulit, ketika Yusuf berada di dalam situasi yang tidak mudah, saudara, membuat pilihan yang tidak mudah. Pada saat keadaan-keadaan sulit itulah Allah berbicara lewat malaikat dalam mimpinya. Saudara, pesan yang diterima oleh Yusuf itu sangat jelas. Namun pesan itu memang tidak mudah bagi Yusuf, saudara. Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya. Pada saat itu bisa saja Yusuf itu menolak. Pada saat itu bisa saja Yusuf menyangkal dan bisa saja Yusuf itu mencari berbagai macam alasan untuk menghindar, saudara. Mungkin bisa saja Yusuf itu ngomong sama Tuhan, Tuhan nanti bagaimana, apa kata orang? Kalau zaman sekarang itu terkenal dengan apa nanti kena hujat para netizen ya saudara. Mungkin Yusuf bisa saja bilang hal ini aneh Tuhan, tidak masuk akal. Tetap banyak alasan untuk Yusuf bisa menghindar. Banyak alasan untuk Yusuf tidak menerima pesan Tuhan saudara. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf pada waktu itu? Yusuf tidak berusaha lari. Tetapi Yusuf mau mendengar dan mau percaya atas apa yang Tuhan katakan dan Yusuf taat akan perkataan Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil saudara? Sampai saat ini juga, sampai detik ini juga Allah itu juga masih mau berbicara terhadap saudara dan saya. Melalui apa saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui teguran-teguran yang lembut saudara. Banyak orang tidak taat bukan karena Allah itu tidak mau berbicara saudara. Tetapi karena mereka tidak memberi ruang untuk bisa mendengar akan perintah Tuhan. Banyak orang juga gagal, banyak orang jatuh bukan karena tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Hatinya menolak untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara, kita boleh sibuk mempersiapkan Natal. Tetapi kita juga harus pada Natal tahun ini kita mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita berhenti sejenak. Dan kita itu mau mengambil waktu, meluangkan waktu kita untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Aku mau belajar taat, aku mau belajar taat akan perintah-Mu Tuhan. Kita mau berikan ruang waktu kita untuk Tuhan itu berbicara saudara. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua saudara yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Yusuf. Yang kedua yaitu ketaatan Yusuf bertindak tanpa menunda. Kita buka Matius 1 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dikatakan setelah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Tidak ada negosiasi saudara pada saat itu. Tidak ada tawar-menawar antara Yusuf dan Tuhan, tidak ada kata-kata menunda pada saat itu saudara. Yusuf langsung bertindak seperti yang dikatakan Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tanpa banyak bicara saudara. Itu yang seringkali kita alami.
Sudah berapa sering kita selalu berusaha bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan bisa saja berbicara melalui siapa saja. Mungkin bisa melalui gembala saudara, mungkin bisa melalui kakak rohani saudara, mungkin bisa melalui ketua KPK saudara. Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja saudara. Sering saya dengar saat disuruh, ayo melayani Tuhan, ayo datang ke ibadah. Dengan cepat-cepat kita mengeluarkan jurus untuk ngeles saudara. Ya nanti kalau aku sudah siap ya. Ya nanti kalau usahaku sudah dipulihkan ya. Ya nanti kalau semua masalahku beres ya. Ya nanti kalau sudah penyakitku sudah sembuh nanti aku mau ke gereja. Baru aku mau melayani Tuhan. Kata nanti dan nanti yang seringkali kita ucapkan saudara. Pelajaran apa yang bisa kita ambil pagi hari ini? Saudara, ketaatan yang sejati itu adalah ketaatan yang segera tanpa kita menunda-nunda. Seringkali kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan itu kita tahu saudara. Tetapi seringkali kebanyakan kita itu selalu menunda-nunda. Selalu kita mau cari amannya saja. Kita tidak mau keluar dari yang namanya zona aman kita. Kita mau menunda untuk mengampuni padahal kita tahu. Kebenaran firman Tuhan kita ngomong kita harus mengampuni, kita harus melayani. Kita tahu tetapi kita mau menunda-nunda untuk menunda mengampuni, untuk menunda melayani, untuk menunda kita mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik saudara. Padahal saudara, satu langkah kecil ketaatan itu akan dapat membawa kita kepada rencana Allah yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yusuf itu mungkin tidak banyak ditulis di dalam Alkitab. Mungkin Yusuf bukan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Mungkin Yusuf bukan penulis Alkitab. Mungkin Yusuf juga tidak begitu dikenal saudara. Tetapi ketaatannya Yusuf menjadikan ia bagian dari kisah terbesar sepanjang sejarah saudara. Pagi hari ini kita mau belajar, kita mungkin bukan seorang yang terkenal, mungkin kita bukan seorang pendeta yang hebat, mungkin kita bukan sebagai pemimpin yang besar. Tetapi kita mau belajar, ketaatan yang sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, itu akan menjadikan bagian dari karya besar yang akan Tuhan siapkan saudara. Saudara, ketaatan yang seperti apa? Saat kita mau mengampuni, itu ketaatan saudara. Saat kita mau bersuka cita di dalam segala hal, baik itu dalam hal baik, baik itu dalam hal tidak baik, itu juga ketaatan saudara. Saat kita mau belajar melayani dengan setia, meskipun tanpa dilihat oleh banyak orang, itu juga bagian dari ketaatan saudara. Dan kita percaya Tuhan itu bisa memakai ketaatan kecil untuk mengubah apa? Mengubah keluarga kita, mengubah lingkungan kita, bahkan Tuhan bisa mengubah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini, mari sama-sama kita belajar untuk kita bisa taat. Natal itu bukan hanya perayaan yang meriah. Tidak ada salahnya saudara, boleh. Tetapi kita mari ingat, Natal mengingatkan kita kepada karya Allah yang luar biasa. Mengingatkan kita kepada kasih-Nya yang begitu besar terhadap saudara dan saya. Yusuf mengajarkan apa saudara? Ketaatan mungkin tidak membuat kita bebas dari masalah. Ketaatan mungkin tidak bisa membuat kita bebas dari yang namanya badai. Tetapi ingat saudara, ketaatan pasti membuat hidup kita lebih berarti. Ketaatan pasti membuat kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketaatan itu akan bisa kita lihat, kita bisa melihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan buat kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, Natal tahun ini kita tutup dengan penuh sukacita. Kita mau belajar seperti Yusuf, percaya. Kita mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya kita mau taat. Bukan hanya kita mendengar kebenaran firman Tuhan saja saudara, tetapi kita juga mau taat. Kita mau jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka kita percaya Allah akan memakai hidup kita melebihi apa yang kita bayangkan, melebihi apa yang kita pikirkan saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kau bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar Tuhan di Natal tahun 2025 ini. Kami mau belajar untuk kami taat akan perintah-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami taat akan kebenaran firman-Mu, di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di situ kami akan melihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyambut Natal di tahun ini, menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya pagi hari ini kami serahkan sepanjang hari aktivitas kami Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami sehat, kami diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.